Selamat pagi anak-anak sekalian, senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap bahwa kamu masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk materi baru dan kita akan dalami bersama materi tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Yang pertama dan paling penting bagi peserta didik atau bagi kalian adalah tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan kalian mempelajari atau mendalami materi tentang kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah agar peserta didik memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga semakin mencintai kitab suci dengan tekun, membaca dan merenungkan, serta menghidupinya dalam hidup sehari-hari, serta beriman kepada Allah melalui kitab suci. Berikut kita melihat Alkitab secara etimologi atau asal katanya. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti buku. Kata Alkitab dalam bahasa lain adalah Bibel dalam bahasa Inggris, Bijbel bahasa Belanda. Itu juga merupakan tiruan dari bahasa Yunani ta Biblia yang berarti kitab-kitab. Alkitab dalam bahasa Arab Indonesia yakni al dan kitab yang berarti sang kitab atau kitab yang mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Dalam Alkitab kita terdiri dalam dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita melihat istilah perjanjian dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Istilah Perjanjian Lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena memang hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru menunjuk kepada seluruh isi Alkitab jilid kedua yang secara khusus menjadi kitab suci umat Kristen. Isinya memang mengenai Perjanjian Baru. Bandingkan Lukas pasal 20 ayat 20, 1 Korintus pasal 11 ayat 25, yang oleh Allah diikat dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Perjanjian itu melanjutkan dan bahkan menyempurnakan Perjanjian Lama, yaitu perjanjian yang diikat Allah dengan umat Israel. Isi dari kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Isi kitab suci Perjanjian Lama adalah perjanjian antara Allah dengan umat Israel dalam Keluaran pasal 19 dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel mulai dengan panggilan Abraham sampai dengan menjelang Perjanjian Baru. Lalu tanda perjanjian itu dimeteraikan dengan darah anak domba yang dikorbankan pada mesbah-mesbah perjanjian. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru isinya adalah mengingatkan perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dimeteraikan dengan darah Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Mari kita melihat hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, sebagai penggenapan dari janji, tentu janji dari Allah sendiri.
Yang kedua, perjanjian lama mencatat apa yang Allah katakan sejak pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Sedangkan dalam perjanjian baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya, dalam mana seluruh pernyataan sebelumnya dimuat, dikukuhkan, dan dilampaui. Perbuatan-perbuatan kekuasaan yang menyatakan Allah dalam perjanjian lama memuncak pada karya penyelamatan Kristus. Perkataan-perkataan nabi-nabi perjanjian lama terpenuhi genap di dalam Dia. Alkitab kita, Alkitab Katolik, terbagi dalam dua bagian, yaitu kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Kita lihat yang pertama kitab suci perjanjian lama dengan pengelompokannya. Pertama, kitab Taurat Musa atau Pentateuk, atau kelima kitab Musa, yakni kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Kelima kitab tersebut merupakan kitab hukum bangsa Yahudi. Yang kedua, kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Tobit, Yudit, 1-2 Makabe. Yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusastraan para nabi. Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak, serta kitab Ratapan. Berikut kitab-kitab kenabian adalah Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Sakaria, serta Maleaki. Yang berikut, sebagian besar kitab perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagian yang kedua adalah perjanjian baru, yang terdiri dari yang pertama, keempat Injil, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Yang kedua, kisah para rasul. Yang ketiga, surat-surat. Ada 21 karangan yang disebut dengan surat. Pertama, kelompok surat-surat Paulus. Pertama, surat Paulus kepada umat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang terdiri dari surat pertama dan surat kedua. Ketiga, surat kepada umat Galatia, kepada umat di Efesus, kepada umat di Filipi, kepada umat di Kolose, kepada umat di Tesalonika yang terdiri dalam 2 surat. Berikut juga surat Paulus kepada Timotius 1 dan 2, juga kepada Titus dan kepada Filemon. Kemudian kelompok yang kedua adalah surat-surat Katolik yang terdiri dari surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, dan Yudas. Lalu yang berikut adalah kitab Wahyu. Lalu ada salah satu surat yang di situ tidak dimuat suratnya siapa-siapa, tetapi ditujukan kepada umat di Ibrani. Karena surat kepada orang di Ibrani adalah surat yang ditulis oleh sekian banyak orang. Karena itu tidak dimuat secara terperinci siapa-siapa yang menulis surat itu kepada umat di Ibrani.
Mari kita lihat sejarah terbentuknya kitab suci. Terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama. Pertama, kitab Pentateuch atau Taurat Musa yang mengisahkan awal mula dunia, manusia sampai terbentuknya bangsa Israel menjadi suatu bangsa di bawah pimpinan Musa. Sebenarnya baru terbentuk sebagaimana yang kita miliki sekarang sekitar abad 6 atau 5 sebelum Masehi. Yang kedua, tulisan-tulisan kenabian mulai dengan Nabi Amos dan Hosea pada abad 8 sebelum Masehi dan ditutup oleh Yoel dan Zakaria bab 9 sampai 14 pada abad yang keempat sebelum Masehi. Kitab-kitab sejarah meliputi kurun waktu mulai dengan Yosua sampai 1 Makabe yang ditulis awal abad pertama sebelum Masehi. Abad ke-5 sebelum Masehi merupakan masa yang sangat subur untuk sastra kebijaksanaan, misalnya Ayub. Tetapi gerakan dan tulisan-tulisan kebijaksanaan sudah mulai pada zaman Salomo sampai pada abad pertama sebelum Masehi. Bagian B, terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru. 1. Dari Injil kita tahu bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Lihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 17-19 dan Yohanes pasal 8 ayat 6. Namun demikian Yesus tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Yang kedua, mula-mula para murid mulai mewartakan Yesus secara lisan. Inti pewartaan mereka pada mulanya adalah wafat dan kebangkitannya. Bandingkan Kisah Para Rasul, khotbah Petrus pada hari Pentakosta pada Kisah Para Rasul pasal 2. Yang ketiga, setelah jemaat berkembang dan mulai membentuk komunitas-komunitas, maka para rasul berhubungan dengan komunitas tersebut melalui utusan dan surat-surat. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 2 dan pasal 20-23. Berikut karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika yang ditulis sekitar tahun 40-an, sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus sekitar tahun 120-an. Masih poin-poin terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru. Yang berikut, karena banyak komunitas yang perlu untuk terus dibina, sementara para saksi mata jumlahnya terbatas, maka mulailah juga ditulis beberapa pokok iman yang penting, terutama kisah kebangkitan dan kisah sengsara yang menjadi pokok pewartaan awal, kemudian sabda dan karya Yesus. Yang berikut lagi, setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membina iman umat. Maka muncullah karangan-karangan yang masih berupa fragmen, misalnya kisah sengsara, mujizat-mujizat, kumpulan sabda, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Yang berikut, dari situ akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Injil itu disusun berdasar atas tradisi baik lisan maupun tertulis dan apa yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat. Yang berikut, muncul juga tulisan-tulisan lain berupa surat atau buku, baik yang membela iman maupun yang bahkan bisa menyesatkan. Bahkan kemudian masih muncul tulisan-tulisan, baik Injil, kisah, wahyu, dan sebagainya, yang menggunakan nama para rasul, akan tetapi ternyata tidak mengajarkan ajaran iman yang benar. Maka kitab-kitab itu di kemudian hari disebut kitab apokrif. Yang berikut lagi, setelah Yesus wafat, para muridnya tidak menjadi punah. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi berkumpul di Jamnia, Palestina,
mungkin sebagai reaksi terhadap jemaat perdana, dalam konsili Jamnia ini mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Lalu pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menentukan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kitab suci Perjanjian Lama. Ketujuh kitab yang dibuang dalam konsili Jamnia sekarang dikenal dengan kitab Deuterokanonika. Berikut sejarah terbentuknya kitab suci Perjanjian Baru sama seperti Perjanjian Lama. Kitab-kitab Perjanjian Baru juga tidak ditulis oleh satu orang. Setidaknya ada 8 orang yang menghasilkan 27 kitab. Lalu yang terakhir pada tahun 385 Masehi didahului konsili di Roma. Paus Damasus menulis dekrit yang memuat daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Total seluruhnya ada 73 kitab. Poin berikut, mengapa kita harus membaca kitab suci? Ada 4 alasan di sini. Yang pertama, karena tidak mengenal kitab suci berarti kita tidak mengenal Tuhan, kata Santo Hieronymus. Karena itu, anak-anak sekalian, kita dihimbau, diajak untuk terus membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci terus-menerus, maka kita mengenal Yesus Kristus dengan baik. Yang kedua, karena iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Santo Paulus kepada Timotius menegaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Alasan yang ketiga, kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Alasan yang keempat adalah karena melalui kitab suci kita dapat semakin mempersatukan diri dengan saudara-saudari kita dari gereja yang lain. Karena gereja Kristen pada umumnya dengan gereja Katolik kita sama-sama memiliki Alkitab yang di dalamnya isinya sama. Bagaimana membaca kitab suci dalam rangka membina sikap iman? Ada 2 poin yang disampaikan di sini. Yang pertama, membaca kitab suci harus dengan sikap iman dan dalam suasana doa. Yang kedua, ketekunan dan membiasakan membaca kitab suci. Manfaat kitab suci bagi hidup kita. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Demikian keseluruhan materi kita tentang kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Semoga kita atau Anda kalian semua memiliki Alkitab di rumah dan berusaha untuk membuka, membacanya, dan menghayatinya dalam hidup. Karena Alkitab atau kitab suci kita ini berguna atau ada manfaatnya untuk kita. Terima kasih.